mulutmu harimaumu gitu. Jadi kayaknya case ini tuh masuk ke kalimat tersebut tuh masuk banget gitu. Pokoknya something tragedi yang bakal kita bahas di hari ini akan miris, seram, dan bahkan menggabungkan konklusi sebuah perasaan menjadi sebuah satu cerita, yaitu case ini gitu. Dan yang sebenarnya terjadi adalah something shit gitu di antara kedua belah pihak. Ya kayak kalian pasti udah tahu kalau kalian scroll sosmed, apalagi aplikasi kandang monyet yaitu gitu kan, kalian akan menemukan sebuah case ini gitu, dimana case ini tuh sangat-sangat mengerikan gitu. Dimana ada seorang pria yang tetangganya karena didasari sebuah dendam pribadi yang sudah dipendamnya sejak lama. Jadi langsung aja ini terangin. So, case ini tuh terjadi di daerah Deli Serdang, tepatnya di Sumatera Utara. Dan singkatnya, case ini tuh terjadi karena adanya rasa kesal dendam akibat diejek dan dihina oleh tetangganya, yang memang benar-benar tetangga sebelah rumah bet gitu. Yang kalau kalian ngintip doang tuh udah kelihatan rumah tetangganya. Bahkan kayaknya kalian bisa tahu gitu apa yang terjadi di rumah tersebut jika terjadi something keributan gitu. Jadi pada awal case ini tuh kita mulai di peran-peran utamanya gitu, dimana ada seorang pria berusia 40 tahun nama Rudi Sihaloho. Jadi Rudi ini tuh bisa dibilang di case ini tuh sebagai tetangga yang memiliki something like gangguan di kejiwaannya gitulah, dan memiliki kekurangan mental something like that gitu. Kayak gua nggak bisa jelasin spesifiknya karena nggak dijelasin gitu. Di sini si Rudi ini tuh kerap kali dihina oleh tetangganya gitu, dimana dihina itu dengan ujaran-ujaran serta ya seperti itulah, dihina lah pokoknya. Dan di sini gue tidak akan menyebutin nama korban sama sekali karena ya you know lah, banyak hal pembulian akibat something like yang harus kalian dengarkan sampai habis di video ini gitu. Jadi korban di case ini tuh adalah something keluarga dengan 3 orang anak, dimana anak-anaknya tuh masih kecil-kecil gitu. Dimana orang tua maupun sang anak ini kerap kali mengejek, menghina, dan mengolok-olok si Rudi ini dengan ujaran-ujaran kebencian serta kayak ya something like you crazy or something like you idiot. Jadi kayak gitulah kata-katanya keluar tuh. Dan bahkan menurut tersangka si Rudi ini juga, ketika si Rudi ini menjemur pakaian, dia pun langsung diintip dari belakang rumahnya sambil diteriaki ataupun diolok dengan something like kudis, kudis. Fuck. Sehingga dari konklusi tadi gitu kan, dari konklusi kasus yang gua perpendek ini, menyebabkan tersangka atau si Rudi ini memiliki dendam kepada keluarga tersebut, dimana dendam itu tuh tidak hanya terhadap orang tua, melainkan terhadap anak-anaknya pula. Sebenarnya Rudi tuh emang di lingkungan itu dikenal sebagai pria yang agak kurang sedikit gitu, dimana dia memang pendiam dan melakukan banyak aktivitas di rumahnya tanpa mengganggu tetangganya gitu. Yang gua tanya ngapain sih tetangga yang ngolok-ngolok gitu ya. Nah, di sini yang menjadi plot twist adalah ketika tidak hanya sang ayah dan ibu ini ataupun selaku orang tua dari anak-anak ini yang menghina, mengolok-ngolok si tersangka ini, tapi sang anak-anak juga ikut mengolok-ngolok serta menjelek-jelekan si tersangka bernama Rudi ini. Dimana rasa dendam tersebut tuh menjadi something like api gitu, kayak membara di diri Rudi untuk melakukan pembalasan terhadap apa yang diterimanya selama ini. Nah, jadi kita akan langsung masuk ke kasus utamanya gitu, dimana kasus utamanya terjadi di 9 Desember tahun 2024. Yap, baru banget. Nah, para korban itu melakukan aktivitas seperti biasa, dan di pagi itu terjadi something cekcok yang dimana kayak nggak cekcok sih, ada penghinaan sepihak terhadap si Rudi seperti hari-hari biasanya, like you pengangguran, kudis, and something like that gitu kan. Dimana pada hari itu tuh mungkin si Rudi ini lagi tidak bisa diajak bercanda ataupun tidak bisa hatinya tuh dipermainkan gitu. Jadi dia tuh kayak langsung marah, dendam, dan tidak bisa lagi menahan amarah yang dipendamnya selama ini yang akhirnya meledak. Nah, setelah didasari rasa itu pun si Rudi ini pun mengambil sebelah sajam dan langsung ingin menikam si ayah dan ibu ini untuk memuaskan dendam dia selama ini, amarah yang dipendam selama ini tadi. Namun sang ayah dan ibu ini tuh ternyata tidak berada di rumah. Yang akhirnya di depan rumah tuh dia menemukan anak-anak dari korban ini, dimana Rudi itu dengan bengisnya tanpa rasa kasihan dan something like humanity, dia langsung menebaskan serta you know something like instomats gitu di perut dia
perut itu hingga usus dari si anak ini tercerai-berai gitu kan. Dikatakan sempat berlari ketiga anak ini nih. Tapi namanya anak terus dikejar sama Rudy, ya ketangkep gitu kan. Yang akhirnya tuh pun bergelimpangan gitu di daerah depan rumahnya gitu kan. Nah korban ini tuh berjumlah 3 orang, dimana ya, berusia 1,5 tahun sampai 7 tahun lah dari ketiga anak tersebut. Ini perbandingan usianya gitu lah. Nah pada saat itu tuh kan setelah mereka terjadi something like itu, dikatakan bahwa sang ayah ini tuh kan sedang narik orderan offline gitu lah, kayak maybe Gojek or something gitu. Nah sang ayah ini pun dihubungi oleh keluarganya, dibilang kalau anakmu terjadi asiden atau kecelakaan gitu, dimana si ayah langsung pulang balik. Dan kata ayahnya juga dia membawa sang anak yang ususnya udah keluar ini tuh menggunakan mobil pribadi, namun sampai rumah sakit tidak selamatkan, dan 2 lainnya kritis dan ya meninggal, dan yang satunya lagi akhirnya juga meninggal, dan sekarang tinggal 1, dan semoga dia baik-baik saja dan kita mendoakan yang terbaik untuk anak ini gitu. Nah dan setelah semuanya ini terjadi gitu kan, Rudy kan ditangkap nih sama pihak kepolisian, dimana dia ditanyai kayak, Rudy apakah kamu menyesal? Saya tidak menyesal sama sekali. Terus kenapa tidak menyesal? Ya karena saya sudah membalaskan dendam saya, amarah saya yang sudah saya tahan selama ini gitu. Jadi dia tidak memiliki rasa penyesalan sedikit pun terhadap perbuatannya gitu. Jadi di sini gue tidak akan memihak si Rudy ataupun si korban ini ya, gue netral di tengah, gue menceritakan berita like pembawa berita pada umumnya gitu kan. Walaupun gue nggak suka anak kecil gitu, gue paham konsepnya ini kenapa terjadi gitu kan. Nah yang seperti gue bilang gitu, di sini kita sedikit diskusi gitu, kayak gimana anak berusia 1,5 tahun sampai 7 tahun, oke 7 tahun itu bisa lah mengejek. Jadi bagaimana anak berusia 1,5 tahun bisa mengejek Rudy, orang yang lebih tua dari dia? Itu menjadi pertanyaan besar di kepala gue. Apa yang diajarkan oleh keluarganya? Apakah orang tuanya tidak menegur saat si anak mengucapkan itu? Dan apakah si anak dibiarkan dan dibiasakan tentang hal-hal seperti itu? I don't give a fuck about that. Coba itu yang menjadi pertanyaan besar di kepala gue gitu kan. Cuma gue minta tolong banget buat kalian stop hujat keluarga korban, karena walaupun sejahat apapun ejekan yang diberikan pada awalnya kepada si tersangka, tetap saja kehilangan anak itu bukan hal yang mudah, dan kehilangannya dalam kejadian kayak gini gitu. Jadi rest in peace, dan semoga seluruh keluarganya diberikan ketabahan, kesabaran, serta ya biar Tuhan yang menggunakan jalurnya untuk menyelesaikan kasus ini, dan semoga polisi juga bisa membantu kasus ini dengan baik gitu kan. Dan di sini ada beberapa komenan yang gue temukan di X di case ini yang memang sangat ada satu belah dan kedua belah pihak lainnya ini memiliki something yang berbeda tentang pendapatnya gitu kan. Kayak si Mas R ini harusnya sih tenang aja, anak kayak gitu nggak usah dibacok. I agree gitu, gue setuju gitu kalau kalian mau nendang, karena kalian kalau lihat anak-anak kecil-kecil ngeselin, jelek gitu kan, terus nakal gitu, pengen nendang palanya kan gitu. Tapi don't do that bro. Maksud gue ya, gue setuju buat diberi efek jerak, tapi tidak dengan kill him gitu maksud gue. Kayak Mas R, yuk psikopat. Selanjutnya dari Mbak Safira Loyli nih, kalau kok bisa yang di penjara, ya harusnya yang bully lah yang di penjara. Like shit bro, ya kalau dibully terus dilaporkan gitu, ini kan ya anak orang mbak. Something yang harus lo pikir adalah dia menghilangkan nyawa seseorang gitu. Jadi jangan membenarkan sesuatu yang salah. Like kalau lu udah orang, ya lu salah gitu. Jadi jangan dibenarkan dengan alasan apapun. Menghilangkan nyawa seseorang itu tetap salah gitu. Nah dari Mas APTX 4869 ini, ya ini yang sangat benar gitu. Tidak membenarkan tindakan pelaku, tapi mungkin ini biar menjadi pelajaran bagi orang tua korban agar tidak mengajarkan bully kepada generasi anak cucu mereka, karena tingkat toleransi emosi setiap orang berbeda-beda. Right, tingkat emosi seseorang itu berbeda-beda gitu, apalagi di perkembangan zaman dimana ada millennial, Z, dan sebentar lagi kan ini alpha, beta gitu kan. Itu memiliki something emosional yang berbeda-beda gitu, dimana kalau di zaman gua dulu kayak ejek-ejekan like sama bapak itu sudah paling good gitu. Tapi sekarang gua ada dengar bocah-bocah kayak bye-bye chicken nugget, bye-bye french fries gitu. Mereka ejek-ejekan pakai nama makanan. Mungkin gua nggak tahu artinya, tapi oh, I've been married a long time ago. Where do you come from? Where do you go? Where do you come from? Bacolado. ya emosi itu tidak semua orang sama, dan lu harus bisa menyesuaikan di situ untuk menjadi be better gitulah. Yap, jadi kayak terang ini gue bakal akhiri di sini karena kasus ini tidak terlalu panjang untuk kita bahas lebih lanjut, dan semoga semuanya ke depannya baik-baik saja. Dan sekali lagi gue minta maaf kalau ada salah kata yang gue ucapkan dalam pembawaan gue di video ini. Semoga korban yang ditinggalkan sabar, tabah, dan bisa menjadi pelajaran untuk ke depannya. Dan buat Mas Rudy, kalau lu nonton video ini gitu, kalau bisa lu hajar aja orang tuanya sih, lu pukul gitu, tapi jangan sakiti anaknya gitu kan, karena anak akan meniru perilaku orang tuanya. Jadi
Walaupun gue nggak suka anak-anak dan benci sama anak-anak yang jelek terus nakal gitu, tapi gue tetap humanity bro. Buat lo kalau nonton video ini, kalau lo nggak dihukum, tobat mas. Gue tahu lo punya gangguan jiwa, tapi ingat, Tuhan tidak membeda-bedakan umatnya. Oke, gue akhirin. Jadi kalau kalian suka konten kayak gini, bisa bantu gue dengan tekan tombol subscribe dan arigato.